Kenalin, aku Dian Tanjung Sari dengan NIM 2007561 dari Program Studi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia Angkatan tahun 2020. Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas materi tentang About Face sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester ganjil mata kuliah seni. Kutipan tersebut memberikan isyarat kepada kita bahwasannya wajah merupakan salah satu karya Tuhan yang sangatlah istimewa. Kedudukannya dianggap sebagai tempat kecantikan utama bagi setiap manusia. Misalnya, kalau kita ketemu sama orang yang baru, pasti wajah menjadi pusat perhatian utama yang paling diperhatikan, bahkan lebih diperhatikan dibandingkan dengan atribut fisik lainnya. Nah, karena keistimewaan wajah tersebut, topik tentang studi wajah ini sangat populer tuh di kalangan para ahli sains pada umumnya, para psikolog aktif maupun seniman. Pada awalnya, persepsi tentang wajah ini dikaitkan dengan teori pseudoscience frenologi yang populer selama abad ke-18 dan 19. Teori ini digagas oleh Johann Lavater dalam bukunya yang berjudul Van der Physiognomie yang dipublikasikan pada tahun 1772. Di dalamnya, ia membandingkan wajah manusia dengan wajah binatang. Nah, kemudian pada tahun 1872, Charles Darwin menerbitkan karyanya yang berjudul Ekspresi pada Manusia dan Hewan. Dalam karyanya tersebut, ia berpendapat bahwa ekspresi wajah dilemparkan dalam skema legit meniru sains. Darwin juga menjelaskan bahwa pada manusia maupun hewan, keduanya sama-sama memiliki wajah yang terdiri atas berbagai macam fungsi. Fungsi pertama dari wajah itu sendiri yaitu sebagai bentuk ekspresi fisiologis dan emosi. Nah, bentuk ekspresi fisiologis ini bisa berupa menutupkan telinga ketika sedang mendengarkan suara yang terlalu kencang atau mengerutkan dahi sambil mengecutkan bibir ketika sedang memakan makanan yang terlalu asam. Nah, sedangkan untuk bentuk ekspresi emosi dapat berupa pipi yang merah merona ketika sedang jatuh cinta atau sedang merasa malu, serta mata yang lebih melotot ketika sedang merasa penasaran akan sesuatu hal. Selanjutnya, di sini ada yang dinamakan dengan potpourri of face. Jadi, potpourri of face ini terdiri atas berbagai macam karya wajah, mulai dari lukisan, sketsa, bahkan patung yang di dalamnya mengandung ekspresi emosi. Nah, yang pertama, di sini ada topeng wanita Romawi. Topeng ini dipublikasikan pada tahun 170 Masehi. Ini merupakan salah satu contoh terbaik dari seni Helenistik kuno yang ditemukan di Mesir. Ekspresi sederhananya dianggap selalu membangkitkan perasaan tenang. Nah, yang kedua, di sini ada potret aktor kabuki. Potret aktor kabuki ini dipublikasikan pada abad ke-18 Masehi. Potret ini merupakan karya seorang seniman Jepang yang bernama Toshihiko Sharaku. Di sini, sang aktor dilatar belakangi oleh mika gelap untuk menonjolkan wajah gadingnya yang tegas sebagai bentuk penajaman lakon ketika sedang menghunus pedangnya untuk membalas pembunuhan ayahnya. Nah, yang ketiga, di sini ada lukisan wajah menghantui di Edvard Munch The Scream. Lukisan ini dibuat pada tahun 1893 dan telah membuat ngeri para masyarakat selama 1 abad lamanya. Dikisahkan, Munch telah menangkap teror dalam sesosok seperti tengkorak, sejenis teror yang mungkin dialami oleh seseorang ketika sedang bermimpi buruk. Nah, yang keempat, di sini ada potret veteran Perang Dunia Kedua. Dalam kisahnya, seorang pelukis sketsa ini terinspirasi dari seorang veteran Perang Dunia Kedua yang ia lihat secara langsung di Moskow, Rusia pada May Day 1991. Ia melihat bahwa veteran tersebut gemilang ketika sedang memamerkan medali yang dimenangkannya selama perang patriotik hebat dengan wajah tanpa kesulitan, bahkan tetap tenang dan ramah. Nah, yang terakhir di sini, yang kelima, ada patung wajah Nefertiti dari Mesir kuno. Nah, patung ini tuh dipahat pada tahun 1360 sebelum Masehi. Jadi udah lama banget ya teman-teman. Dan patung ini merupakan patung yang sangat halus dibandingkan dengan patung-patung lainnya pada zamannya. Nah, bagi pemahatnya, ini merupakan model yang sangat ideal.
dan model ini dijadikan sebagai standar kecantikan selama berabad-abad lamanya. Nah, jadi yang keenam, ini merupakan lukisan seorang gadis muda. Lukisan ini merupakan lukisan seorang seniman yang bernama Auguste Renoir. Lukisan ini menarik perhatian karena pesonanya yang menunjukkan kepolosan, kelembutan, dan keindahan sederhana bagi para penikmatnya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, di sini ada potret dewa yang indah. Potret ini merupakan hasil dari seni India dalam tradisi muda yang memancarkan ketenangan. Nah, yang kedelapan, di sini ada topeng seremonial dari Afrika. Wajah dari topeng ini membangkitkan mistisisme yang terkait dengan pahlawan budaya, leluhur, dewa, dan roh. Nah, lalu selanjutnya ada potret kuas. Ini merupakan karya Francis Picabia pada tahun 1982 yang bergerak melalui impresionisme, kubisme, dan dadaisme. Gaya inovatifnya di sini menampilkan 3 wajah wanita yang ditumpangkan. Di sini juga terdapat hukum persepsi, di mana objek latar depan dianggap menutupi objek latar belakangnya. Wajah yang tampak transparan memaksa kita untuk melihatnya secara lebih dalam dengan mata batin. Nah, yang terakhir, di sini ada peran Doge Leonardo Loredan. Jadi, peran ini merupakan peran seorang bangsawan Venesia berwajah tegas. Ini merupakan peran yang dimainkan oleh Giovanni Bellini, seorang seniman Renaissance Italia. Wajah dari Doge ini terlihat kasar dan tanpa kompromi. Nah, sehubungan dengan pembahasan kali ini, aku juga nggak lupa untuk menampilkan potret King Ferdinand yang ke-7 dari Spanyol sebagai bentuk lukisan dari Francisco de Goya yang pernah dikomentari oleh Eha Gombrich. Jadi, lukisan ini tuh memberikan presentasi terkait dengan ekspresi wajahnya, di mana ekspresi wajahnya ini seperti tidak memiliki rasa kasihan dan justru terlihat sombong serta serakah. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi yang kedua, di mana fungsi yang kedua ini merupakan sebagai bentuk pengarahan tubuh dalam memahami hal-hal penting di dunia. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa setiap manusia pasti memiliki wajah yang terdiri atas berbagai macam alat indera, seperti mata untuk melihat, hidung untuk membau, lidah untuk mengecap, telinga untuk mendengar, serta kulit untuk merasakan suhu atau mengeluarkan keringat sebagai bentuk metabolisme tubuh. Nah, kelima fungsi alat indera tersebut merupakan representasi dari fungsi wajah itu sendiri. Nah, selain itu, melalui kelima panca indera tersebut juga terdapat representasi istimewa dari wajah itu sendiri, di mana komponen-komponen panca indera tersebut ditetapkan oleh Tuhan dengan komposisi yang sama serta berorientasi ke depan. Seperti halnya gambar yang tertera di sini, baik pada manusia maupun hewan, dirancang oleh Tuhan dengan panca indera yang selalu berorientasi ke depan, baik itu matanya, hidungnya, mulutnya, maupun telinganya. Nah, seru banget ya sih teman-teman kalau misalnya mata kita di depan, tapi hidung kita di belakang, terus telinga kita di atas, yang satu lagi di bawah. Itu pasti serem banget. Nah, oleh karena itu, kita juga harus bersyukur karena Tuhan telah memberikan komposisi dengan amat sempurna, sehingga kelangsungan hidup kita bisa berjalan secara optimal. Oke, yang terakhir di sini ada fungsi yang ketiga, yaitu sebagai pelindung otak, di mana otak merupakan organ yang sangat vital bagi manusia dan hewan. Nah, kalau dalam bidang ilmu psikologi sendiri, studi tentang wajah ini dipelajari dalam bidang kognitif melalui pemahaman neurologis dari persepsi dan kognisi itu sendiri. Pertanyaan inti yang paling sering muncul adalah bagaimana cara kerja otak dalam memproses informasi wajah? Nah, jawabannya terdapat 2 hipotesis kontras yang populer di kalangan para ahli saraf kognitif yang membahas terkait dengan persoalan ini. Hipotesis yang pertama menjelaskan bahwa otak terdiri atas modul-modul spesifik domain yang masing-masingnya menjalankan fungsi eksplisit. Fungsi tersebut dapat dilihat di bagian otak yang didedikasikan untuk fungsi sensorik dan motorik. Sedangkan untuk hipotesis yang kedua menjelaskan pandangan alternatif yang menunjukkan bahwa meskipun otak tersegmentasi oleh modul neurologis, otak tetap dapat memproses informasi yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang facial cells. Melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, sekalipun pada setiap modul pada otak dapat memproses informasi
informasi yang berbeda-beda, tentu terdapat bagian khusus yang difungsikan untuk pemrosesan wajah. Bagian tersebut adalah fusiform gyrus dan infant temporal. Namun, ternyata ada loh orang yang tidak bisa membedakan wajah sama sekali. Nah, kondisi ini disebut sebagai prosopagnosia. Nah, prosopagnosia ini adalah kebutaan wajah. Pasien yang mengidap penyakit ini memiliki penglihatan tidak normal dalam mengenali wajah pada orang yang bahkan dia kenalnya sendiri. Nah, prosopagnosia ini menunjukkan cacat di daerah sekitar lobus temporal dan hipokampus manusia. Kondisi ini pada umumnya terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal seperti lesi, stroke, trauma kepala, maupun keracunan yang semuanya cenderung tidak spesifik pada lokusnya. Oke, mungkin sekian saja informasi yang bisa aku sampaikan kepada kalian. Jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut terkait dengan materi tersebut, kalian bisa langsung search aja ebook berikut. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan sampai jumpa di lain waktu. Dadah!